Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Merasakan bahwa dia adalah cinta sejati sahabat kebahagiaan. Terkoneksi semakin intim, dan kamu tahu apa yang dia rasakan untuk saat ini. Cinta sejati selalu memberikan sebuah kisah yang tidak ada habisnya. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana tentang perasaan rindu dia kepada cinta sejati kamu. Hal nyata apa yang mungkin dia ungkapkan di dalam perasaan rindu dia. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan ciptakan positive vibe. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Oke. Dalam rindu sang cinta sejatimu. Apa hal nyata yang mungkin ingin dia utarakan dalam perasaan rindu dia? Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah signifikatornya sahabat kebahagiaan. Kita cek signifikatornya dulu. Apa kata semesta tentang perasaan rindu dia? Terhubung ke dalam kedalaman perasaan emosional yang mungkin saat ini sahabat kebahagiaan bisa rasakan bersama. Dia adalah cinta sejati kamu. Oke, kita akan cek. Untuk kartu yang pertama ada kartu Nine of Wands. Orang ini tidak terbiasa ketika dia rindu tanpa ada kabar dari sahabat kebahagiaan. Orang ini adalah tipe orang yang cukup melankolis ya sahabat kebahagiaan. Dia selalu mengutarakan apa yang dia rasa. Bertahan sendiri, ini bukanlah menjadi kekuatan dia yang sebenarnya. Dia tipe orang yang mudah sekali kesepian. Mungkin menganggap dirinya introvert. Tapi ketika bersama dengan sahabat kebahagiaan, kalian seperti sebuah candu. Bisa bercanda, bisa tertawa bersama, seperti tidak ada batasan antara diri kamu dengan dia. Kamu dan dia bisa menjadi apa adanya. Kenyataannya, ketika dia merindukan sahabat kebahagiaan, dia berusaha untuk mengkondisikan dirinya dia bahwa aku nggak sendirian. Aku harus mencari teman, aku harus mencari sesuatu hal yang bisa menghiburku. Kalau misalkan kenyataannya, dia nggak bisa hubungin sahabat kebahagiaan karena sebuah alasan. Dia berusaha untuk menghibur diri. Namun dia adalah tipe orang yang takut sendirian ya sahabat kebahagiaan. Oke. Untuk energi selanjutnya, ditikam oleh perasaan rindu. Dan dia berusaha untuk mengenang hal-hal yang berkaitan dari memori kebersamaan bersama sahabat kebahagiaan. Ya mentok-mentok memang dia ingat-ingat tentang momen kebersamaan atau terakhir kalian bertemu yang membuat diri dia itu berkesan. Dia mentok-mentok mengingat itu semua sih sahabat kebahagiaan. Dia bukan tipe orang yang ketika rindu dia bisa tabah. Dia bukan tipe orang yang seperti itu. Dia nggak bisa menahan perasaan rindunya. Dia mencoba untuk mengingat kembali ketika sahabat kebahagiaan ini sudah memberikan kesan yang sangat indah. Memori yang kalian ciptakan adalah sebuah kesenangan yang tidak mudah dilupakan. Di kartu Ten of Swords, ini tentang sesuatu yang membuat diri dia itu tertikam oleh perasaan rindunya. Dan kemudian dia berusaha untuk tersenyum, untuk mengingat senyuman kamu. Ten of Swords di dalam kartu tarot memiliki energi positif yaitu senyuman. Ketika dia rindu, pertama yang dia lihat adalah foto senyum kamu. Karena senyum kamu akan membuat diri dia itu bisa terobati dari rindu. Oke, selanjutnya apa kata semesta?
Ada kartu Ten of Coin. Apa yang dia lakukan ketika merindukan sahabat kebahagiaan? Ten of Coin di dalam kartu tarot memiliki makna tentang keluarga. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan tidak bisa diganggu atau tidak bisa dihubungi, dia mencoba untuk menghubungi salah satu keluarga di antara diri sahabat kebahagiaan. Mungkin adik kamu, mungkin kakak kamu, mungkin ibu kamu, mungkin ayah kamu, atau siapapun saja yang sudah terkoneksi sama diri dia. Dia kenal sama saudara kamu. Dia akan menghubungi di situ untuk mengobati perasaan rindunya, karena dia adalah tipe orang yang tidak sanggup menderita karena rindu. Jika memang kalian LDRan, jika kalian tidak bisa bertemu secara langsung karena sebuah faktor alasan apapun, dia mengobati perasaan rindunya adalah bertemu dengan salah satu keluarga kamu. Dan ini akan membuat diri dia tuh merasa lega. Orangnya cukup baik loh sahabat kebahagiaan. Dan bahkan ketika dia mengenal kamu, bukan hanya kamu saja, paket komplit. Dia mengenal keluarga besar kamu. Karena dengan dia bercengkrama dengan keluarga besar kamu, ini membuat diri dia tuh merasa diakui. Merasa diri dia diterima oleh sahabat kebahagiaan. Ini adalah strateginya dia agar dia tidak tertikam oleh perasaan rindu. Selanjutnya, energi apa lagi? Ada kartu Page of Wands. Page of Wands di dalam kartu tarot ini tentang kekuatan ya, tentang kemantapan hatinya dia. Sahabat kebahagiaan adalah candu yang luar biasa yang membuat diri dia itu berpegang teguh bahwa kau adalah cinta sejatiku, tak akan aku lepas meskipun terjadi sebuah permasalahan di sini. Kau yang aku pegang di dalam jiwaku, terkoneksi secara ikatan batin yang cukup kuat. Orang ini bisa memberikan sebuah sinyal rindu kepada sahabat kebahagiaan. Ya mungkin terkadang sahabat kebahagiaan merasakan energinya dia seperti memanggil nama kamu. Atau mungkin juga justru terbalik. Sahabat kebahagiaan yang mencoba untuk memanggil dia di dalam perasaan rindu kamu lewat telepati, lewat sebuah doa. Karena cinta sejati akan semakin kuat hubungannya, terutama dari koneksi jiwanya. Membahas tentang cinta sejati dari beberapa pembacanya Kevin selalu membahas ya, secara garis besar. Cinta sejati memang mengalami beberapa fase yang mendewasakan kalian. Dari ketidaksempurnaan menjadi sempurna. Dia adalah ketidaksempurnaanku, dan aku adalah ketidaksempurnaan dia. Ketika kita menyatu menjadi cinta, maka kita akan semakin sempurna karena saling bisa memahami satu sama lain. Bukan tentang meninggikan sebuah ego atau mungkin juga bermain peran siapa yang paling memperhatikan, siapa yang butuh diperhatikan. Kalian tidak akan bermain peran seperti itu karena cinta sejati akan selalu melakukannya secara natural. Ini yang Kevin lihat dari energi semesta, bahwa hal nyata yang mungkin dia lakukan, yang dia upayakan ketika rindu sama sahabat kebahagiaan, dia nggak akan bisa bertahan ya dalam kondisi perasaan rindu ini. Ya mentok-mentok cari foto kamu yang tersenyum, mengingat lagi momen-momen kalian melakukan sebuah aktivitas yang membahagiakan, dan kemudian dia mencoba untuk menghubungi salah satu keluarga di antara sahabat kebahagiaan. Dia tipe orang yang gentle sih, atau mungkin juga tipe orang seorang perempuan yang benar-benar penuh rasa perhatian. Walaupun rindu kamu, tapi dia berusaha untuk menghubungi salah satu keluarga kamu. Cara yang bagus, dan ini lebih terkesan efektif ya, ketimbang hanya mementingkan sebuah ego. Oke, kita akan cek bersama-sama dalam kenyataan perasaan rindu dia, sang cinta sejatimu. Apa energinya dia? Sebut nama dia dalam hati ya sahabat kebahagiaan, untuk sang cinta sejatimu. Cinta sejati dari sahabat kebahagiaan. Kita akan cek bersama-sama untuk energinya. Ini adalah energinya dia yang terlukiskan di dalam perasaan rindu. Rindu itu adalah hal yang wajar ya sahabat kebahagiaan. Rindu itu adalah bentuk dari emosional yang datangnya itu dari sisi penasaran, datangnya dari sisi gairah. Kita akan cek untuk energinya. Kita bertemu di kartu yang sama sahabat kebahagiaan, walaupun kartunya beda ya. Ini ada kartu Nine of Wands dan di sini ada kartu Nine of Wands. Orang ini memang bukan tipe orang yang
sanggup untuk hidup sendiri. Dia akan mencari teman atau mencari sesuatu yang bisa membuat dia terhibur. Ketika perasaan rindu itu muncul, dia berusaha untuk menghubungi kamu, berusaha untuk mencari kamu dan mengutarakan sesuatu di situ. Mungkin dia tidak mengutarakan secara gamblang, tapi terkadang ketika dia mungkin sulit ditebak apa maunya, terkadang dia egonya kok tiba-tiba kayak gini. Ini sebenarnya dia hanya merasakan perasaan rindu, namun mungkin malu untuk mengakui bahwa dia merindukanmu. Cukup katakan, aku di sini ada untukmu, dan dia akan jauh lebih tenang ketimbang sahabat kebahagiaan bertanya tentang kamu kenapa sih bla 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 bla. Nah, ini akan membuat diri dia stres. Dia hanya butuh diperhatikan saja. Dia hanya butuh diperhatikan saja karena dia sudah menahan perasaan rindu ini sendiri. Paling banyak ini adalah hubungan yang LDR ya. Karena Kevin lihat di kartu pertama, di sosok kartu 9 tongkatnya di sini, dia hanya bertahan sendiri memegang satu buah tongkat dan tubuhnya terluka. Kalian bisa lihat ya. Simbolnya di sini secara esoterik tarot ya. Ini ada orang, kepalanya diperban. Ini sama, kepalanya diperban. Dia memegang satu tongkat dan ini juga sama memegang satu tongkat. Artinya sama sahabat kebahagiaan, dia memang ketika rindu kepalanya itu pusing banget. Kepalanya dia pusing banget. Dia selalu memikirkan kamu. Antara pikiran dan perasaan ini berontak. Aduh, aku mikirin kamu nih gimana ya gini. Dia berusaha untuk menenangkan diri, menyadarkan diri. Dan terkadang ketika mungkin terkoneksi dengan sahabat kebahagiaan, dia maunya hanya pengen dimanja, maunya pengen diperhatikan kamu, tapi mungkin ada beberapa topik yang tidak kalian senangi, atau sahabat kebahagiaan tidak senang dengan topik yang dia omongkan. Akhirnya terjadi sebuah cekcok, dan sahabat kebahagiaan kayak berpikir bahwa lu maunya apa sih, gak jelas banget. Padahal dia merindukan kamu. Dia selalu bertingkah ketika merindukan sahabat kebahagiaan. Tinggal ngomong saja kenapa, to the point. Karena dia malu. Perasaan malu itu datangnya dari mana? Dari rasa kurang percaya diri. Dia kurang percaya diri untuk mengutarakan perasaan rindu sama sahabat kebahagiaan. Karena mungkin kalian sudah berusia di atas usia 38 tahun ke atas, sehingga malu mengakui bahwa perasaan rindu itu hanya ada pada anak-anak remaja saja yang baru merasakan cinta. Rindu itu manusiawi sahabat kebahagiaan. Kalian mau usia 40 tahun, 38 tahun ke atas, 40, 50, 60, 80, 90 atau 100 tahun mungkin ya. Rasa rindu itu memang wajar saja dinikmati rasa rindu itu, biar tidak menjadi sebuah beban. Kalau misalnya rindunya adalah rindu yang tidak bisa datang atau tidak bisa terbalaskan karena ada sebuah permasalahan, atau mungkin juga yang dirindukan orangnya sudah tidak ada di dunia ini, cukup dengan doa. Karena nilai spiritual ini akan semakin menguatkan diri sahabat kebahagiaan. Ketika rindu, jangan mencoba untuk berpikir atau menggunakan perasaan kamu untuk merasakan praduga dan prasangka. Sematkan sebuah doa di dalam rindu, agar energi sahabat kebahagiaan selalu dilindungi oleh Sang Maha Kuasa, sehingga perasaan rindu kamu bisa tersampaikan kepada orang yang kamu rindukan. Kalau kita rindu tapi kita tidak menanamkan nilai spiritual, rindu itu akan membuat kalian itu terberdaya oleh hasrat yang sifatnya adalah kemelekatan. Jangan sampai ketika kamu rindu, kamu dikuasai oleh hasrat. Ketika kamu rindu dikuasai oleh hasrat, energi kamu itu berada di level force, bukan di energi cinta lagi. Jadi, rindu butuh sematan kata doa kepada Sang Yang Kuasa. Ketika kamu sudah menyematkan doa di situ, maka doanya itu akan sampai sama orangnya. Kalau dia adalah orang yang sudah meninggal, sematkan doa, pasti doanya akan tersampaikan dan kamu akan jauh lebih tenang lagi. Lalu bagaimana untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin mengalami anxiety ketika rindu, perasaannya cemasnya itu luar biasa. Kalau udah cemas, ngomong, takutnya jadi miskomunikasi. Otak kalian memang sedang bekerja dikuasai oleh otak limbik. Ketika hal itu terjadi, perasaan rindu yang tidak bisa dikuasai, tarik napas sepanjang-panjang lewat hidung, inhale, tahan, kemudian keluarkan lewat mulut, exhale. Lakukan sebanyak-banyaknya selama 1 menit, itu akan lebih bisa meredakan sisi emosional kamu. Jika tak kunjung reda, anxiety kamu kambuh, kecemasan kamu kambuh ya sahabat kebahagiaan.
Sahabat kebahagiaan bisa melakukan beberapa teknik yang Kevin ajarkan ke diri sahabat kebahagiaan. Nama tekniknya adalah relax breathing. Biasanya ini dilakukan oleh beberapa orang yang biasa melakukan sebuah meditasi atau yang dinamakan sebagai teknik 4-7-8. Yang pertama adalah tarik napas panjang lewat hidung. Inhale, perutnya dikembungkan ya. Rasakan energi sukacita, perasaan damai itu menyelimuti diri kamu. Dan hitung selama 4 detik ketika kalian tarik napas ya. Tarik napas panjang lewat hidung. Hitungan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kalian tarik ya. Sepanjang-panjangnya selama hitungan 4 atau 4 detik. Kemudian setelah itu tahan napas dalam hitungan 7 detik. Atau hitungan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rasakan energi sukacita itu meresap ke dalam diri kamu. Dan setelah itu sahabat kebahagiaan, keluarkan lewat mulut secara perlahan dalam hitungan 8 detik atau hitungan 8. Hembuskan lewat mulut ke bawah, rasakan energi kedamaian, sukacita itu keluar, segala bentuk kecemasan kamu itu keluar semua dari mulut kamu. Kemudian tarik napas lagi lewat hidung, inhale, hitungan keempat ya, 1, 2, 3, 4. Tarik, rasakan sukacita, perasaan damai, dia tersenyum kepada kamu, dia menyapa kamu, rasakan energinya, kemudian tahan selama 7 detik atau 7 hitungan, dan rasakan bahwa dia mendekati diri kamu, perasaan energi kamu, perasaan rindu kamu tersampaikan kepada diri dia, sambil tersenyum, keluarkan lewat mulut, exhale, hembaskan selama hitungan 8 atau 8 detik. Lakukan itu sebanyak-banyaknya untuk sahabat kebahagiaan ini bisa menghilangkan rasa cemas. Dan ketika sahabat kebahagiaan melakukan hal ini, tidur kalian akan jauh lebih nyaman lagi, sehingga tidak terjebak di dalam perasaan rindu yang membayang-bayangi kamu. Itu ada beberapa teknik ya, karena Kevin juga melakukan teknik ini ketika merindukan seseorang di luar sana, atau merindukan saudara Kevin, sahabat Kevin yang sudah tidak ada di dunia. Kevin merindukan. Yang Kevin lakukan adalah dengan cara menarik napas tersebut, kemudian sematkan sebuah doa, penyampaian doa kepada beliau yang sudah meninggal. Setelah itu bisa merasakan pancaran energinya dia itu benar-benar seperti menyentuh dan benar-benar kayak kasih semangat. Itu beberapa hal yang berkaitan dari energi kita agar tetap stabil ya. Oke, kita cek lagi untuk energinya. Ada kartu of pentacle. Oke, sahabat kebahagiaan, rindunya dia ini membuat diri dia nggak stabil sih. Harusnya memang benar ya, kalau rindu itu diungkapkan saja, nggak usah bertele-tele kemana-mana. Intinya aja to the point. Orang ini nggak, dia bertele-tele, selalu muter-muter. Ya mungkin membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak bimbang. Maunya kamu apa sih? Simbolnya adalah ada seseorang dengan posisi kakinya itu diangkat, kemudian dia menimbang sesuatu di sini. Ini adalah simbol dari kebingungannya dia. Dia bingung mau mengutarakan apa sama sahabat kebahagiaan. Dia nggak tahu harus bagaimana, terombang-ambing dalam perasaan rindu. Mungkin dia terlalu cemas kepada diri sahabat kebahagiaan, sehingga hal-hal yang mungkin tidak bisa dikuasai atau tidak bisa dikontrol itu terjadi dalam hidupnya dia. Yang harusnya disampaikan secara damai, disampaikan secara sukacita, namun sebaliknya akhirnya terjadi sebuah miskomunikasi. Oke, kita cek kembali untuk energi dia yang berikutnya. Ada kartu Justice, sahabat kebahagiaan. Orang ini memang terkadang terlalu logik ya, terlalu logik menghadapi sebuah situasi. Karena sisi logiknya yang membuat diri dia itu memperlakukan sebuah hubungan jadi kaku. Orang ini memang kaku. Orang ini memang kaku ya sahabat kebahagiaan. Ketika dia merasa dia itu rindu sama sahabat kebahagiaan, dia mencoba untuk berperan bahwa tidak terjadi apapun di situ. Mencoba untuk menstabilkan energi. Mencoba untuk mengendalikan diri. Tapi sahabat kebahagiaan bisa menebak bahwa ada sesuatu hal yang dia tutupi dari perasaan yang sebenarnya. Dari bahasa tubuh, sahabat kebahagiaan sudah bisa merasakan bahwa dia sebenarnya adalah merindukan kamu. Malu, tapi mau. Mau, tapi malu. Ini dia. Karena apa? Orang ini mungkin tidak mau membuat sahabat kebahagiaan itu
merasa bahwa terbebani oleh perasaan rindu dia. Karena dia mungkin tahu bahwa sahabat kebahagiaan mungkin sedang bekerja, atau mungkin sahabat kebahagiaan ini sedang memfokuskan sesuatu, sehingga tidak mau mencampuri urusan kamu secara internal, secara pekerjaan mungkin. Ini membuat kamu itu pikirannya kacau. Dia berusaha untuk bijaksana. Oke, aku rindu, gak masalah. Aku rindu, gak usah terlalu lebay. Dia mungkin menghubungi salah satu keluarga kamu dan kemudian kasih pesan bahwa nih aku lagi sama adik kamu, atau nih aku lagi sama mama kamu, aku lagi sama bapak kamu, atau apa bla 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 bla. Dia bercerita di situ. Oh, kamu di rumah ya? Mungkin sahabat kebahagiaan hanya memberikan pesan seperti itu. Oke. Sahabat kebahagiaan, ketika dia rindu ini memang benar-benar berada di kondisi sepi ya. Berada di kondisi yang tidak baik-baik saja. Hal yang paling bagus adalah ketika dia rindu, ini sebenarnya dia pengen butuh saran dari sahabat kebahagiaan. Ketika sahabat kebahagiaan memberikan sebuah saran, dia akan merasa senang sekali, dia akan merasa menerima segala bentuk saran kamu. Atau mungkin juga ketika dia berada di kondisi perasaan rindu seperti ini, dia mendengarkan sahabat kebahagiaan bercerita ataupun apa, ini sudah mengobati perasaan cemasnya dia. 5 pentakel di dalam kartu tarot ini berkaitan dari seseorang yang membutuhkan sebuah saran, atau seseorang yang membutuhkan sisi penghibur hati. Sahabat kebahagiaan tidak usah membahas hal-hal yang membuat diri dia tuh jadi banyak berpikir. Salah satu caranya adalah menyiasati, mungkin kamu bisa menghibur diri dia, membicarakan hal-hal yang dia senangi. Karena topik-topik semacam ini akan membuat dia itu terhibur. Dia hanya butuh sikap manja kamu. Dia hanya butuh kamu menghibur diri dia dari hal-hal yang menyenangkan, dari hal-hal yang sifatnya adalah menghibur. Karena dia senang banget ketika kamu lagi ngelawak, ketika kamu tuh lagi ketawa-ketawa. Dia senang banget. Dan kalau misalkan tidak bisa melakukan hal itu, dia mencari foto kamu yang kamu lagi tersenyum, atau mungkin juga kamu yang sedang tertawa. Dia akan mencari itu dan kemudian melihat videonya sambil tersenyum. Ini salah satu hiburannya dia ya, sahabat kebahagiaan. Untuk energi selanjutnya ada kartu Strength ya. Orang ini sabar banget, sahabat kebahagiaan. Strength itu kan tentang kesabaran ya. Yang belajar kartu tarot, kartu Strength itu tentang kesabaran, sabar dan kuat. Ini dia. Dia rela menahan rindu untuk menguatkan diri dia agar selalu bersanding dengan sahabat kebahagiaan. Ini adalah cinta sejati. Tidak mengorbankan ego, tapi berusaha untuk sesabar mungkin, sekuat mungkin untuk hubungannya ini tetap terjaga. Rindu adalah bentuk rasa cinta. Jika rindu dikuasai oleh hasrat, maka terkadang bisa melampaui batas. Jangan sampai hal itu terjadi. Kendalikan sisi ego kalian. Tapi Kevin melihat di sini dia masih bisa menahan sisi egonya dia, karena cinta sejati itu akan selalu berusaha untuk membuat hubungannya itu semakin kuat. Oke, untuk selanjutnya ada energi apa? Ada kartu Emperor. Oke, sahabat kebahagiaan. Jika kartu Emperor di sini muncul, artinya adalah orang ini masih bisa mengendalikan diri ya. Karena dia tahu dan dia paham bagaimana diri kamu atau situasinya diri sahabat kebahagiaan. Makanya dia bisa mengontrol itu semua. Emperor itu tentang sisi seseorang yang bisa mengontrol diri. Ada kesabaran, ada sesuatu hal yang terkontrol. Artinya orang ini ada sisi benarnya juga, yang terkadang dia rindu tapi dia tahu situasi, nggak mau bikin kamu itu cemas. Oke. Selanjutnya energi dia ada kartu The Moon. Tapi memang balik lagi ya, Moon itu adalah simbol dari emosional, perasaan nggak bisa dibohongi. Ya udah, kalau ada waktunya dia pengen manjaan sama kamu, ya udah, semua waktu itu akan dia manfaatkan sebaik-baiknya hanya untuk bersama diri sahabat kebahagiaan. Transformasinya adalah sahabat kebahagiaan akan jauh lebih paham. Ketika ada sebuah kesempatan kalian untuk bisa bicara satu sama lain, orang ini akan jauh lebih romantis. Dan sahabat kebahagiaan tahu feel-nya, tahu rasanya ketika dia memperlakukan kamu seromantis mungkin, dengan divine femininnya dia yang penuh dengan perhatian. Ini adalah bentuk ungkapan jiwa dia bahwa dia sangat mencintai kamu.
Oke, Three of Cup. Three of Cup ini adalah simbol dari sukacita. Ketika kalian bertemu dalam kekuatan perasaan rindu yang sudah lama tidak berjumpa, dia akan melakukan sebuah sukacita dan mungkin akan memberikan beberapa hal yang berkaitan dari gift atau penyambutan kedatangan kamu. Karena dia akan menghargai kedatangan kamu ini adalah momen yang spesial. Ini dia akan memperlakukan hal yang spesial. Mudah-mudahan sahabat kebahagiaan antara kamu dengan dia sebagai cinta sejati, pertemuan kalian adalah semuanya adalah pertemuan yang spesial, agar kalian selalu bisa mengenang bahwa setiap hari aku bersama kamu ini adalah hari yang spesial, karena cinta sejati akan merasakan hal itu. Oke, ada kartu King of Wands. Ini energinya cukup dominan ya, sahabat kebahagiaan. Ya, ada kalanya kamu mengendalikan diri dia, ada kalanya dia mengendalikan kamu. Namun terkait itu semua, orang ini masih memiliki gairah dan minat sama sahabat kebahagiaan. Gak usah takut bahwa apakah dia akan berpaling dari aku, apakah dia akan meninggalkan aku. Gak usah takut hal semacam itu. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan takut, ini justru akan menjadi kenyataan dari rasa takut kamu. Ketika perasaan takut itu muncul, vibrasinya ada di level force, kemudian prosesnya adalah mundur atau narik diri. Padahal diri dia atau orang ini masih memiliki minat dan gairah sama sahabat kebahagiaan. Dan perlu kalian tahu ya, sahabat kebahagiaan, gairah itu memang komponen cinta yang sifatnya adalah paling bagus, sifatnya adalah energinya memang cukup positif. Ketika seseorang masih memiliki gairah atau minat, maka dia akan terus mengejar kemana cinta itu, letaknya di mana cinta itu berada, kamu ada di mana, bagaimana kondisi kamu, dia akan terus mengejar-ngejar kamu di situ. Dan selalu ingatkan, Kevin selalu mengingatkan sahabat kebahagiaan, jika kalian sudah menemukan cinta sejati kamu tidak usah merasa khawatir tentang diri dia, dan kamu tidak usah terlalu mengekang tentang diri dia. Yang namanya hubungan, kalian memerlukan sebuah ruang untuk kalian kembali ke dalam ruang jiwa kalian masing-masing. Jika cinta sejati adalah sifatnya selalu mengekang, pengennya bersama terus, bucin terus, itu justru akan memperburuk sebuah hubungan. Hubungan perlu jarak. Kalau nggak ada jarak, sahabat kebahagiaan akan merasa dikuasai dan kemudian muncullah sisi kebosanan. Biar gairahnya itu ada, selalu ada, kemanapun kalian berada, berilah sebuah jarak. Walaupun truk itu bergandengan, tapi dia punya jarak, agar ketika belok tidak saling nabrak. Itu mungkin beberapa kiasan ya, sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi selanjutnya tentang cinta sejati kamu. Ada apa untuk energi selanjutnya? Oke, sahabat kebahagiaan, ini kartunya real sih, kenyataan. Dia kalau rindu, ini pernah dia ngerinduin kamu sampai dia bener-bener nangis loh. Sampai dia bener-bener gak bisa membendung perasaan rindunya, bagaimana cara menyampaikan sama kamu, sama sahabat kebahagiaan. Dan dia tahu posisi, tahu keadaan. Kalau misalkan dia nggak bisa mengendalikan ini semua, mungkin akan mengacaukan energi kamu, atau mungkin mengacaukan mood kamu, sehingga dia hanya bisa menangis di dalam sebuah kerinduan. Kalian bisa lihat ya, simbol dari kartu 9 pedang, ada seseorang yang menangis di atas ranjangnya di malam hari. Ini adalah simbol dari diri dia. Kenyataannya adalah ketika dia rindu, tidak bisa menahan gejolak hati dan perasaannya, dia menangis di malam hari. Selanjutnya ada kartu The Star. Namun ketika dia menangis di situ, dia masih memunculkan sebuah harapan. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi, dan mudah-mudahan sahabat kebahagiaan juga merasakan apa yang dia rindukan. Ketika mungkin sahabat kebahagiaan terkoneksi dan mungkin kamu juga pernah merasakan hal yang itu, hal yang sama, kamu menangis karena merindukan cinta sejati kamu di situ, dia juga merasakan hal yang sama. Dan ketika hal itu terjadi, sematkan sebuah doa. Rindu kalau nggak ada doa, nggak akan bisa tersampaikan. Ini adalah caranya. Ketika kalian merindukan seseorang, sematkan sebuah doa agar hasrat tidak menguasai kamu, tapi kesadaran kamu dan nilai spiritual kamu ini akan menyampaikan kepada orang tersebut. Selanjutnya, dia berusaha sih untuk mencari kamu di dalam sebuah kerinduan. Jika mungkin sahabat kebahagiaan, mungkin kamu ini terjadi sebuah permasalahan apapun itu juga,
Mungkin kamu terjadi sebuah peristiwa bahwa sulit untuk berkomunikasi. Tapi ketika dia rindu, memang dia orangnya pandai untuk mencari cara bagaimana untuk mengobati perasaan rindu dia, untuk meningkatkan frekuensinya dia agar lebih percaya diri bahwa aku dan kamu adalah cinta sejati. Makanya dia di sini mencari cara. Dengan cara apa? Balik lagi ke energi semesta di sini, bahwa dia akan menghubungi salah satu keluarga kamu. Dan ketika hal itu terjadi, dia mungkin tidak mengabari kamu karena dia tahu situasinya, karena dia tahu kondisinya. Kalau ngabarin kamu, mungkin kamu cemas, mungkin kamu berpikiran ini itu. Tapi ini adalah bentuk cara dia. Agar apa? Dia bisa sabar dan tabah untuk memiliki kamu seutuhnya. Oke. Kisah ini yang Kevin lihat adalah kisah yang cukup dewasa ya untuk menyikapi tentang perasaan rindu. Dan mudah-mudahan kita juga bisa belajar dari kisah kartu tarot yang Kevin baca di sini. Dan jika ini resonate dengan sahabat kebahagiaan, ambil positifnya dari point of view-nya Kevin. Jika ini tidak resonate dengan kalian sahabat kebahagiaan, ambil saja manfaatnya, positifnya. Cara kalian nonton tayangan YouTube tarot itu bukan untuk mencari sebuah pembenaran. Kalau misalnya kamu udah tahu resonate, nanti mau apa lagi? Mau apa lagi? Oh resonate. Apa yang kamu cari di situ? Justru yang kalian cari ini adalah bagaimana kalian itu mengambil point of view-nya dari bacaan ini, ambil positifnya untuk mempelajari bagaimana cara menyikapi agar sahabat kebahagiaan itu semakin dewasa, bukan hanya mencari tentang sebuah resonate. Kalau udah resonate apa? Titik atau koma atau mungkin tanda tanya. Setelah itu apa? Karena ini adalah bacaan general, segala bentuk energinya serahkan ke diri sahabat kebahagiaan bagaimana kalian menyikapi. Karena di bacanya Kevin selalu menerapkan psikologi tarot biar sahabat kebahagiaan itu setelah nonton tayangan YouTube-nya Kevin ini ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kalian pakai untuk melanjutkan sebuah perjalanan cinta kamu di dunia nyata. Jadi jangan terhanyut oleh bacaan-bacaan mungkin yang membuat sahabat kebahagiaan itu mendayu-dayu atau apa. Tapi selami dulu maknanya, selami dulu bagaimana situasinya biar kalian semakin dewasa. Ketika kalian semakin dewasa, kalian bisa memecahkan masalahnya sendiri. Maka itu adalah sumber kebahagiaan yang Kevin dapatkan dari kalian penonton-penonton Kevin, dari kalian para sahabat kebahagiaan. Itu yang Kevin cari. Oke, ada zodiak apa yang hadir di pembacaan kita kali ini? Yang pertama, ada kartu 8 cup, ini masuk ke energinya Pisces. Lalu kita bertemu di kartu The Star, ini masuk ke energinya Aquarius. Lalu ada Gemini. Wah, Gemini ini salah satu zodiak yang tidak bisa sendirian ya. Kalian juga tahu ya, Gemini itu simbolnya adalah dua orang. Kalau misalkan dia dalam kondisi rindu, pasti dia akan merasakan kesedihan dan bahkan bisa menangis. Ini adalah Gemini. Lalu selanjutnya ada kartu King of Wands, ini masuk ke energinya Leo dan Sagittarius. Lalu kita bertemu di energi Three of Cup, masuk ke energinya Cancer. Lalu kita bertemu The Moon. The Moon ini masuk ke energinya Pisces. Ada kartu Emperor. Emperor ini miliknya Aries. Lalu kita bertemu si Leo karena ada simbol harimaunya ya. Simbol singa di sini. Strength ini adalah miliknya Leo. Lalu kita bertemu di kartu 5 Pentacle, ini adalah Taurus. Justice, simbolnya di sini ada timbangan. Timbangan itu miliknya Libra. Lalu kita bertemu di kartu Two of Pentacle, ini masuk ke energinya Capricorn. Lalu kita bertemu di kartu 9 tongkat, ini masuk ke energinya Sagittarius. Ada kartu Page of Wands, ini adalah energinya Leo. Lalu kita bertemu di kartu Ten of Coin, ini masuk ke energinya Virgo. Gemini hadir kembali ya sahabat kebahagiaan di kartu Ten of Swords. Dan kita bertemu di kartu Nine of Wands, ini miliknya Sagittarius. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, untuk inisial lama. Ada inisial lama apa yang hadir di pembacaan kita? Kita akan cek bersama-sama. Inisial lama. Ada huruf A, ada huruf U, ada huruf E, ada huruf P, ada huruf W, ada huruf V, ada huruf G, ada huruf Z, ada huruf K, ada huruf F, ada huruf Y, dan yang terakhir di sini ada huruf T.
Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Tekan tombol notifikasinya biar sahabat kebahagiaan tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya saja. Dan untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye, matai mas yo.